Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وبعد. Yang saya hormati pengurus Masjid Islamic Center, para alim ulama jadi pandai dalam negeri kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito, yang memuliakan ibu-ibu ambo, ete, kakak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada maghrib kini kita sama-sama mengejar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya orang-orang beriman ketika mereka berkumpul di satu majlis membaca Al-Quran dan yatadarasu, saling mengkaji kitab suci kita ini, dalam hadis dikatakan mereka akan dinaungi oleh malaikat dan rahmat serta kasih sayang Allah akan dicurahkan untuk mereka, dan Allah akan mengingat atau menyebut-nyebut nama mereka kelak di surga. Kita dalam majlis ini sama-sama mengkaji, semoga dengan kajian ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berhak menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Amin amin rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dahulu di zaman sahabat ada seorang sahabat yang ibadahnya biasa-biasa saja. Pai kama saji, setelah salat berjamaah selesai, beliau pulang ke rumah. Azan orang pai kama saji ibadah. Tidak ada ibadah-ibadah spesial yang beliau lakukan. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab memperhatikan sahabat ini tergesa-gesa pulang dari salat. Lalu Rasul melihat Umar, Rasul mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, sahabatmu yang barusan keluar dari masjid itu adalah salah satu penghuni surga." Salah satu penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Umar jadi heran. Mereka para sahabat yang berkumpul di masjid, yang setiap hari bersama Rasul, tapi Rasul tidak mengatakan mereka ahli surga. Namun seorang sahabat ini yang seperti kebiasaan kita, setelah sholat langsung pulang, lalu datang lagi waktu sholat ke masjid lagi, seperti kebiasaan kita di negeri kita ini, tanpa ada ibadah-ibadah spesial. Beliau yang dikatakan Rasul masuk surga. Nah, suatu ketika Umar penasaran, jawab beliau bapakku. Dalam riwayat dikatakan nama sahabat ini Jabir bin Abdullah, seorang perawi hadis juga.
Akhirnya Umar bin Khattab mensiasati bagaimana beliau kok bisa mencari siapana sosok Jabir bin Abdullah ini. Datanglah Umar bin Khattab ke rumah Jabir bin Abdullah, lalu mau numpang ke rumah Jabir bin Abdullah untuk istirahat beberapa hari. Datang bertamu. Setelah bertamu diadai makanan dan minuman oleh Jabir bin Abdullah ini. Setelah bercerita-cerita itu, Umar ditinggalkan di Jabir bin Abdullah. Umar dipersilahkan di rumah Jabir itu mau ngapain. Malam hari Umar tajago. Dilihatnya Jabir bin Abdullah ini tidak ada salat malam. Tidak adanya tahajud tu Pak, Bu. Lalu Umar bertanya, dibanding-banding ambu Jabir kuat ibadah ambu oleh. Saya tengah malam bangun terus, menangis terus meminta keampunan Allah. Sementara Jabir tidak pernah melakukan itu yang dilihat oleh Umar. Sehari menginap di rumah Jabir bin Abdullah. Hari kedua diperhatikan juga seperti itu. Ibaratnya tamu datang bermalam, diagih makan, diagih minum. Setelah itu menyuruh tamu beristirahat. Malam hari Umar jago balik dicadiknya seperti layaknya biasa-biasa saja. Tidak ada ibadah-ibadah spesial yang dilakukannya. Di hari ketiga pun seperti itu. Jadi semakin penasaran Umar bin Khattab inilah 3 hari. Hari yang ketiga lah malam di Sinan pulang, beliau segera menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ambo caliak Jabir bin Abdullah itu tidak ada istimewanya dibanding kami. Tidak ada istimewanya. Salat fardu memang tepat waktu. Salat-salat sunat yang lain tidak ada dia lakukan seperti kami melakukan. Lalu apa yang membuat mereka Jabir bin Abdullah itu istimewa ya Rasul? Lalu Rasul mengatakan, sifat Jabir bin Abdullah itu yang tidak engkau punyai wahai Umar adalah lapang dadu. Balapang dadu, Pak. Ketahuilah Pak Ibu sekalian, berlapang dadu adalah kunci hidayah. Sampik dadu adalah kunci kesesatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam hadis fi'li mengatakan salah satu sunnah salat maghrib adalah membaca surat Al-Insyirah. Sunnah salat maghrib. Imam salat maghrib ayat pertama di rakaat pertama itu sunnahnya membaca surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bahkan Nabi mensunnahkan itu, mengamalkan ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am juz 8 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Mengamalkan ayat ini. Siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, Allah akan lapangkan dadanya. Dan siapa yang diinginkan Allah untuk sesat, Allah akan jadikan hatinya sempit, yang selalu rusuh, sempit dan rusuh. Diakui atau tidak, yang membuat awak acuk sasik adalah dek sampai hati. Ibu, bapak, ketika awak lah sampai hati,
Apa yang dikarajakan orang sakit hati wak. Salah. Apa yang dipunya orang awak sakit hati. Sampai hati itu sumber dari segala kesalahan tuh Pak Ibu. Karena memang begitu kata Allah. Allah kalau ingin menyesatkan seseorang, Allah jadikan hatinya sampai. Bapak Ibu banyak masalah diawali dengan sampai hati. Contohnya tetangga atau staf di kantor labau rancak. Awak kepala bagian kabak pakai Honda aja baru motor. Kece ibu di rumah, Pak, kalah lawak dek staf wak. Inyolah bawa to apa bawa Honda aja baru baringin-angin. Kece orang. Ungkapan seperti itu tuh penyakit hati itu Pak. Dek sakit sampai hati mencela orang boto. Dek apa tadi ingin menyenangkan hati bininya atau mungkin kan utamakan dek kecil bininya. Jadi ibu, wak kredit pulau to cik. Mengkredit auto lah menjadi satu kesesatan disebabkan oleh sampai hati. Akhirnya tiap bulan memikian apa bu? Ansuran auto. Ketika masuk auto itu piti kurang baca kak je bini. Ma piti petang. Ansuran auto ndak ada jual ameh kau cik. Nan bini pun ndak amuh dah. Nan udah gian kambo lah ambo piti ambo piti ambo. Piti udah piti ambo pula piti ambo dah piti udah dah. Lah baca kak lari bui. Kan ada membeli nameh kata udahnya. Iyo, udah membeli nameh kan lah udah gian kambo. Nan lah punya ambo janda kai dah singgung-singgung dah. Ndak ada kewajiban suami istri memberi balajobi laki dah. Lah ribui serumah. Nan udah mampehan galeh. Ndak amuh makan lai. Nan bini lah tersinggung ada udah nak amuh batanak lai. Akhirnya udah makan luar. Semua kesesatan-kesesatan itu awalnya apa? Sampai hati. Sampai hati. Dek sampai hati banyak utang. Dek sampai hati banyak masalah. Nah, karena memahami itu, Rasul mengatakan, menjelang kita istirahat, mintalah ke Allah hati wak dilapangkan. Itulah maka disunahkan di salat maghrib itu membaca surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Sunahkan. Salah satu sunnah itu membaca surah Al-Insyirah di rakaat pertama salat maghrib. Kalau kita inu-inuan makna surah Al-Insyirah tadi Pak, Ibu. Kalau makna secara umum dikatakan bahwasanya balapang hati bisa melepaskan segala kesulitan. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dalam bahasa ulumul Quran Pak Ibu sekalian, Allah batanya sabananya Allah maha tahu bahwasanya balapang dado itu wajib bagi kita. Memang dalam sigat, dalam bentuk bahasa Al-Qur'annya batanya, tapi sabananya itu perintah. Banyak dalam Al-Quran itu kata tanya tapi maknanya perintah. Dalam kajian balaghah namanya al-istifham yufidu ma'nal amr. Bertanya tapi maknanya perintah. Salah satunya di insyirah tadi. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kece Allah lapangan dadoamu. Kalau dadolah lapang, wa wada'na anka wizrak, akan kami angkat cie-cie babananmu.
Allah mengatakan lapangkan dado, cie-cie diangki Allah baban, allazi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Nah, dengan balapang dado kelak di akhirat Allah katakan wa rafa'na laka dzikra. Kami sabik-sabik namamu terus kalau le balapang hati. Dan orang yang balapang hati itu memang dia meyakini segala kesulitan banyak kemudahan. Kalau kita masih rangak di rumah, ingat berlapang dado adalah solusi dari segala kesulitan. Kok berang udah di rumahmu, lapang-lapang senti tu. Jangan dilawan tu, jangan dibaik, jangan dilawan dulu kecek beliau, kecek orang gaya ambo pak bu. Caro mangkean salemo di tonggak listrik dak jo batu tu. Kita bayang Pak, ada salemu di tonggak listrik. Bayangkan saja bila kioko tonggak listrik, parangai itu salemu. Janjo batu di bae, mendantangnya kan ini perlu itu. Caranya balunak-lunak balapang hati. Siram juga iya salemu tadi hilang. Nah, itu solusi dia ya Allah dalam segala masalah. Memang setiap orang pasti punya masalah. Masalah keluarga, masalah karajo, masalah rasaki, selalunya masalah. Karena pada hakikatnya makna hayat itu, makna hayyun itu adalah menggari. Setiap menggari pasti ada masalah. Asalnya menggari wak masalah. Tapi itu pula menggari itu adalah jalan untuk menuju kebahagiaan. Menggarilah sebanyak-banyaknya. Tujulah kebahagiaan. Kunci kebahagiaan itu adalah hidayah Allah. Hidayah Allah itu didapatkan dengan cara balapang-lapang, balapang hati. Sifat dosa yang ada di hati semua disebabkan karena sampi hati. Hasad, takabbur, bana surang. Penyakit hati itu. Dek sampi hati, dek sampi hatinya dak boleh deknya do anak-anak balari-lari di masjid. Padahal Rasul sendiri cucu beliau gendong untuk pergi ke masjid. Solat pun cucu beliau gendong. Dia awak anak-anak berlari di masjid, awak rusuh. Dek sakit hati tadi, dek sampai hati. Itu masalah-masalah yang real yang awak ada. Dek sampai hati awak merasa bana surang. Salat subuh ada kunut, awak lah merasa salah. Oh, tak betul tu. Kecil guru ambo tak betul tu. Haram hukumnya, bid'ah hukumnya. Bid'ah, orang yang mengatakan sembarangan itu bid'ah itu orang penyakit hati itu Pak. Oh, kita harus beramal seperti Rasulullah, betul. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ingat itu. Kalau Allah bawa nasuran, artinya hati wala sampai kesesatan akan masuk ke diri awak. Orang nama Rasulullah surang, syaitan menginggati hatinya dengan sifat takabbur. Kalau orang Rasulullah surang, maka sifat takabbur sangat menguasainya. Dan ingat, iblis dikeluarkan dari surga bukan karenanya menyembah Tuhan selain Allah. Iblis dikeluarkan Allah dari surga bukan karena iblis bertuhankan kepada yang lain. Iblis dikeluarkan dari surga dia apa? Dia apa? Aba wastakbara. Tak namuh mendengar Allah, menggadangkan diri seorang, sombong. Jadi sifat sampai hati pun bisa akan melahirkan sifat sombong. Dan Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Agak saumbuk gadang buku dibacanya. Taunya sadonya. Kalau ada sakitik saja sifat kibir dalam hatinya, batagak bana surang,
diharamkan di Allah masuk surga. Maka ia para lu balapang dado Pak. Balapang hati. Dengan balapang hati insyaallah hidayah Allah akan datang. Nah, ketika masalah datang, awak lai balapang hati, Ustaz, tapi utang nak ya terbayar. Lai bau saja balapang hati Ustaz, tapi rasa kina je tiba dah. Apa kuncinya? Fa idza farauta fansab. Cara mendatangkan rezeki itu, kalaulah selesai cek karajo, jangan banyak lalu fansab, cari karajo yang lain yang bisa mengatasi masalah awak. Kalaulah karajo awak mencari pitih ini membayar hutang. Jam 1 sampai jam 3 karajo akan tua. Gunanya untuk membayar hutang, tak tertutup hutang awak ada. Pulangkan tua tu tak balalok gadang awak ada. Allah menyuruh fa idza farauta, ketika lah selesai cek karajo fansab kata Allah. Tak fastarih dah. Kalau lah selesai cek karajo, cari karajo yang lain untuk mengatasi masalah tadi. Hutang 500 juta, gaji 2 juta sebulan. Pulang karajo lalu kalalok je. Baharok pula hutang lunas 3 tahun. Tak mungkin. Jangan dipaduan apa yang ada gitu maksudnya. Jangan hanya cukup dengan kerjaan yang sudah nyata. Padahal Allah itu maha rasakinya maha besar. Yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah bagi rezeki itu tanpa menghitung-hitung. Rezeki anda dari pagi sampai petang saja Allah dah baru. Dari petang sampai subuh besok ada juga rezeki anda. Nah, manfaatkanlah itu. Jangan mengeluh ke Allah tapi kita tidak melakukan solusi untuk masalah kita. Allah pun berang. Allah berang. Lain malah tahu banyak masalah. Tapi karajo malih kata Allah. Pulang karajo, pulangkan tua lalu besok pagi lo jaga oleh. Padahal waktu sepanjang itu adalah waktu yang sangat efektif untuk berfikir apa yang bisa dikerajokan tu. Apa yang bisa dikerajokan untuk masalah-masalah ini. Dan di balik itu, di ujung semua usaha kita, Allah katakan wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu sajalah meminta. Apa? Hanya kepada Tuhanmu sajalah meminta. Kalau dalam kajian balaghahnya Pak Bu, kata ila rabbika itu kalau di muka letaknya itu menunjukkan makna khusus. Ila rabbika farghab. Mendahulukan nama Allah sebelum kata perintah itu menunjukkan makna khusus. Mendahulukan nama Allah dari karajo itu artinya menunjukkan hanya kepada Allah saja meminta. Nah, kalau itulah yang karajokan, lapang hati, lapang dado, buang semua penyakit-penyakit hati yang disebabkan oleh sampihnya dado. Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan beribu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kesulitan beribu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah balapang-lapang dado. Saya dipahami Bapak Ibu sekalian? Tidak ada masalah yang tidak selesai bagi orang yang pandai melapangkan dado. Tak usah diurus orang lain yang membuat hati sampi. Tak usah sampi-sampi hati iri dengki, buang sadunya tu. Ingat hanya kepada Allah kita meminta dan lapangkan dado sepenuhnya. Kalau Allah mengatakan, kalau anda tidak suka dengan ketetapanku, kata Allah, dan engkau tidak sabar dengan ujianku, kata Allah dalam hadis qudsi, silahkan cari Tuhan selainku dan keluarlah dari bumiku, kata Allah. Dalam hadis qudsi itu, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i falyakhruj min baini ardi was samai wal yatlub rabban ghairi. Siapa yang tidak suka dengan apa yang dari Allah ke beliau dan tidak sabar terhadap segala kesulitan yang menimpanya,
Kata Allah, keluar kalian dari langit dan bumi ambo, cari Tuhan selain ambo. Sungguh Allah itu adalah Maha Pemberi rezeki, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan orang yang benar-benar bisa melapangkan hati dan dadonya, menjauhi sifat-sifat yang akan menyempitkan hati kita, dan insyaallah tidak ada yang sulit bagi orang-orang yang mau berusaha dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi takana ada imam membaca Al-Hakumut Takatsur, ikut imam menyuruh bawa kayu-kayu mah. Takkan ada yang buat hadis Nabi tadi. Kalau dia di masjid itu banyak orang bermasalah mah. Rasanya malah pangkan dado yang cocok kaji ini. Makanya mau sampaikan balapang dado lah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah merahmati kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan, Pak? Ya, Pak, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Pak Ustaz, judul kita berlapang dada. Dalam hidup ini kan kita dihadapkan dengan artinya tolong menolong. Artinya dalam hidup hubungan pinjam meminjam, utang piutang. Di satu sisi kita harus banyak memaafkan. Oh, utang itu pokoknya berlapang dada, enggak diminta, enggak jadi bagian diminta, enggak jadi posisi awak untuk berlapang dada. Terima kasih Ustaz. Oke, bagus sekalian. Ada pertanyaan dari apa itu orang tua kita bagus sekalian. Ada kawan meminjam piti. Allah berhari-hari berjanji beliau ke bayar dan dibayar ya. Sabar jawab. Basubuk jawab. Awak kami minta piti, nyemailah Allah balik. Sabar jawab. Apakah di situ harus balapang dadu juga? Kan itu pertanyaannya, Pak. Bapak Ibu sekalian, Bapak pernah mendengar nama Aisyah At-Taimuriyah di Mesir, kenal tuh? Aisyah At-Taimuriyah itu pernah didatangi seseorang, Pak. Orang itu nyokayo. Dia kianya da Aisyah At-Taimuriyah tadi pitih banyak. Nyorang kayo. Dia kira Aisyah At-Taimuriyah mau pitih ke pulang. Kecerang kayo, gunu dia mau pitih. Pitih mau banyak, ulonya bau lah pulang. Kata Aisyah At-Taimuriyah. Sehingga terkenallah di masyarakat itu tuh Aisyah At-Taimuriyah adalah orang yang paling banyak bagi piti. Tidak ke orang bangsa saja, ke orang kayu lagi aja. Ditanya deh salah seorang karib kerabatnya, "Ba'ade elok banawa?" "Ba'ade saya elok tu bana Aisyah." Tak perlu piti orang bagi aja. Kata Aisyah, salah aku mencaliak mah ambo orang paling elok. Justru ambo orang yang paling pilih di dunia. Kecak Aisyah At-Taimuriyah. Ada gitu. Setiap hari bagi orang piti tapi merasa paling pilih juga. Kata Aisyah, ambo ndak ingin harato ambo ko besok di akhirat ndak paguno dembo. Ambo panik mencari piti di dunia. Mati ambo hilang sadonyo. Ambo bau piti ambo ke akhirat. Ndak ingin ambo orang lain ambil ada ambo piti ambo ke akhirat. Dia pilih ambo tu je. Dengan uangnya dia tidak mau uangnya ni sia-sia hilang, tapi ndak ada pahala dia. Sabanyak tu nya bagi piti orangnya menyangkunya paling pilih. Karenanya tak mau orang lain lebih banyak ibadah dari dia. Haratu-haratu yang cari disumbangkannya ke orang lain karena dia yakin besok di akhirat haratu itu inyo. Ternyata dia merasa orang paling pilih di dunia. Karena tidak nio haratu ko hilang besok di akhirat. Nah, bagi orang yang berhutang kepada Allah, memang dalam hadis Nabi dia katakan ya matlul ghani kufrun. Orang yang bakal lapangan tapi tidak juga membayar hutang, no, hukumnya kafir.
Islam. Hadis Nabi itu, matlul ghaniyyi kufrun. Orang nan laba piti tapi ndak je membayar hutang, hukumnya kafir. Itu hadis Nabi, Pak. Ya. Bagi kita yang punya piti, baca rolai. Al-Quran menjelaskan di juz 3. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang tadi masih sulit idenya, fanadhiratun ila maisarah. Agak tangguh inyo sampai wakat rasakinya agak lapang. Agak tangguh, jadi sasak. Jadi sasaknya. Karena ketika lata sasaknya sampai hatinya. Sampai hatinya jauh rasakinya. Kata jadi pada bayi hutang makna. Lapangkan dadanya. Lapangkan tanganannya. InsyaAllah Allah akan bagiannya rezeki, hutang pun dibayar. Tapi andaikan tidak juga terbayarkan, ayat itu ditutup dengan kata-kata wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang lebih elok daripada meminta menagih-nagih hutang adalah mensidakahkan hutang tadi. Khairul lakum, lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun. Karena tidak ada satu rupiah pun yang akan hilang dari peti apa-apa. Tak akan hilang. Selama awak membantu orang lain, Allah akan lipat gandakan Rp1 itu menjadi Rp1.000. Bahkan lebih daripada itu, Pak. Jadi lapang-lapang hati para lujo di situ, Pak. Para lujo, tidak ada akhir dari lapang hati itu dia. Kalau tidak di dunia awak dia dapat piti itu, di akhirat Allah akan mengganti. Yang penting persaudaraan, kekerabatan, ukhuwah Islamiyah jangan sampai rusak, Pak. Jangan sampai rusak. Mungkin itu, Pak. Jawaban dari Pak. Ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al sama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Tetap juga bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Mohon contoh, itu satu. Yang kedua, sering kita mutar YouTube pertarungan antara ustaz dengan ustaz. Ada Ustaz Yazid, ada Khalil Selamat, ada UAS. Membicarakan soal bid'ah. Padahal dia mengatakan orang yang memakai ini ada dalilnya. Kok dibilang sama ustaz ini bid'ah? Jadi pengalaman kami Jemaah Masjid Agung ini, ketika ustaz kami, imam kami dan guru hafiz kami, Akmalul Hakim namanya, mana orang itu? Hari pertama beliau ini, ustaz ini jadi imam waktu subuh. Ketika rakaat terakhir dia memakai kunut. Nah, dalilnya ada Imam Syafi'i STR. Salah satu jemaah kami di sini, usai sholat dia temui, sepertinya kelihatan tidak lapang dadanya, marah-marah. Saya biarkan karena saya duduk di sini. Iya. Sehingga pertarungan ini cukup apa? Dipanggil saya sama itu jemaah itu. Ya, dijelaskan ini dia itu apa bidah itu tak berdosa itu hadisnya doa semacam. Padahal dalil beliau ini ada imamnya. Karena beliau ini ustaz kami ini awal-awal dia di sini dia menyatakan saya adalah mazhab saya ini. Ya. Jadi pertanyaannya, ini kan kita yang lapang dada nih, apakah seperti apa sebenarnya? Demikian, terima kasih. Okay. Baik, Pak. Pertanyaan pertama, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Dalam kajian balaghah namanya, Pak ya. Sebuah kata kalau pakai alif lam itu menunjukkan makna satu tertentu. Kalau tidak pakai alif lam itu maknanya luas.
Fa inna ma'al usri yusron. Kalau dalam terjemahannya, sesungguhnya satu kesulitan. Pakai alif lam kan, Pak? Ma'al itu alif lam kan? Al-usri. Tiba di yusron tak pakai alif lam. Artinya satu kesulitan Allah janjikan banyak kemudahan. Banyak kemudahan. Kemudahan itu terkadang datangnya tidak harus dengan apa yang kita hadapi. Contohnya, Pak, ambo berhutang ke Pak 5 juta. Ketika ambo adu piti ambo bagi ke Pak. Ketika ambo ndak bapiti, menghadap apa, senyum ke apa, itulah kemudahan bagi ambo. Ambo ndak piti dah, tapi ambo menamui apa, senyum je ambo. Senyum ambo tu ubek dia apa dan hutang ambo nak diminta. Ya, Pak. Oh ya Ustaz. Lihat saya Ustaz. Atau ambo tamu ya Pak di rumah. Pak, Bapak. Basawah kini Pak. Baik Bu Pak, lihat saya anak-anak Pak. Lai. Apa yang kami minta piti hutang kamu nak jadi dah gara-gara ambo pandai. Jadi kadang-kadang kemudahan itu datangnya tidak harus berbanding terbalik dengan kesulitan yang menghadapi, tapi banyak cara dia bagi Allah. Itu makanya kata yusron itu tidak pakai alif lam dah, Pak. Karena satu kesulitan tu tidak satu pula solusinya dah. Satu kesulitan bukan satu solusinya, banyak solusinya. Kadang-kala solusinya berhadap-hadapan dengan kesulitan yang kita hadapi. Kadang-kadang dengan cara yang lain kesulitan itu bisa dihadapi. Akhirnya dia bocok galak, acok bertanya khabar apa, acok ambo menolong apa, hutang 5 juta lah. Ustaz jadi fikir aja lah. Tak ada mau bagi piti dah. Tapi ambo tak lapang dia, gara-gara yusron dia akan Allah kamu. Padahal masalah ambo ciknya Pak, hutang kapak 5 juta. Tapi Allah bagi kamu yusron, banyak cara untuk mendapat kemudahan. Tanpa bagi piti ambo apa anggap dalam saya hutang saja ni sebesar je lah. Dek pandai ambo tadi. Itu yusron tu Pak. Contohnya Pak ya. Paham tu Pak? Yang kedua, kajian-kajian. Ambo ingat perkataan Imam Syafi'i Pak. Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, siapapun yang sahihkan, itu adalah mazhab saya, kata Imam Syafi'i. Lalu yang perlu juga kita pahami, sunnah, kan katanya ahli sunnah Pak, sunnah Nabi kan Pak. Ambo harus menjelaskan sunnah itu dalam bahasa Al-Quran ataupun hadis ada 3 macamnya Pak. Ada sunnah itu maknanya adalah memulai baru. Allah mengatakan sunnatul awwalin. Artinya adalah kebiasaan-kebiasaan yang awal mulanya dibuat nenek moyang. Itu sunnah je tu Pak. Sunnah. Sunnah yang kedua maknanya adalah kebiasaan dan sejarah. Dalam ulumul hadis pun dipelajari kan, as-sunnatu lughatan al-'adatu was-siratu. Kebiasaan ataupun sejarah hidup. Sunnah yang ketiga berada di ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih. Jadi ada sunnah dalam ilmu tafsir, ada sunnah dalam ilmu hadis, ada pula sunnah dalam ilmu fikih. Sunnah dalam ilmu fikih adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikarajokan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Jadi kata sunnah itu harus jaleh-jaleh kedudukannya Pak. Kalau awak mengatakan sunnah dari kajian tafsir, maka tidak ada hubungannya pahala dan dosa situ. Kalau kajian sunnah dikaji melalui ilmu tafsir, maka tidak ada unsur pahala dan dosa di situ. Sunnatullah mah, ketetapan Allah. Apakah Allah itu dia pahala juga karena berbuat sesuatu? Tidak. Itu sunnah dalam kajian tafsir. Tidak ada kaitannya salah dan batu di situ. Ya Pak.
Itu makna sunnah dalam kajian tafsir, Pak ya. Sunnah dalam kajian hadis. Sunnah dalam ilmu hadis adalah secara bahasa kebiasaan ataupun sejarah dalam bahasa ilmu hadis. Sunnah Nabi artinya adalah sejarah hidup Nabi dan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut ulumul hadis. Sehingga banyaklah syarah dari sunnah itu menurut ulama hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, baik berbentuk perkataan, perbuatan, keputusan, sifat, keadaan dan lain-lain sebagainya. Pokoknya semua berhubungan dengan Rasul. Itu namanya sunnah dalam ulumul hadis. Ulumul hadis. Dalam kategori sunnah ulumul hadis pun tidak dikaitkan tentang pahala dan dosa, karena itu sejarah Nabi. Sejarah Nabi tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Nah, banyak sunnah dan kebiasaan Nabi itu yang tidak bisa kita ikuti, itu yang tidak dipahami dengan kawan. Babi ini lebih dari ampe itu sunnah Nabi itu, Pak. Sunnah Nabi itu kan sejarah ini Nabi kan. Sejarah hidup Nabi itu sunnah Nabi itu. Babi ini Nabi lebih dari ampe sunnah Nabi. Nabi mampabini seseorang di pagi hari, dicaraikannya sore hari, sunnah secara ulumul hadis. Kan itu sejarah kan? Sejarah arti sunnah itu. Sejarah Nabi. Nah, kini ada pula ambo ingin mengatakan, ambo mengistilahkannya Pak. Ada namanya sunnah Muhammad, ada namanya sunnah Nabi. Beda tak kira-kira? Sunnah Muhammad dan sunnah Nabi beda tak menurut apa? Sunnah Muhammad artinya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi. Itu sunnah Muhammad tuh. Salah satu contohnya Pak, Nabi Muhammad pergi menggalih dari Makkah ke Syam, melewati padang pasir. Nabi Muhammad malipik Sarawaknya kateh. Takut kani kabui berjalan. Itu sunnah Muhammad, bukan sunnah Nabi. Itu yang perlu dipahami. Jadi apakah mengikat menayang kaki kata itu harus begitu gitu dalam ibadah? Tidak Pak, itu sunnah Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi. Apakah harus bergantung Sarawak ke mahkamah? Itu mas sunnah Nabi, sunnah Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul tidak ada istilah pahala dan dosa yang harus pahami. Itu kebiasaan Nabi. Nabi Muhammad itu sunnah beliau rambut beliau sampai bahu. Rambut Nabi Muhammad itu sampai bahu Bang. Sunnah Nabi itu, sunnah Muhammad itu bukan sunnah Nabi ya. Sunnah Muhammad SAW bukan sunnah Nabi. Lalu bagaimana? Apakah kita harus mengikuti panjang rambut juga agar mendapatkan seperti Nabi? Tidak. Tidak ada pahalanya saudara. Nabi dulu rambutnya sebahu Ustaz. Jadi Ustaz panjanglah sebahu. Kan sama Ustaz juga ahli sunnah namanya. Itu mah sunnah Muhammad bukan sunnah Nabi. Segala yang berbentuk sunnah Muhammad itu belum ada kenabian saat itu. Nah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Nabi sebelum menjadi Rasul, Muhammad sebelum menjadi Rasul, sama aja perkara jawabnya. Apa setiap kapasa duduk di lapau, balataan tangan di dagu. Apa alunya Nabi le koro? Apa alunya Nabi le balataan tangan ke dagu? Apakah itu berpahala juga kita mengikuti seperti itu? Tidak. Tidak ada pahalanya, Pak. Karena itu kebiasaan Nabi. Tapi kalau sunnah-sunnah yang sesudah kenabian, baru itu dianggap pahala. Contoh sunnah-sunnah sesudah kenabian Bapak sekalian. Nabi Muhammad SAW makan, sesudah makan itu menggosok gigi. Itu sunnah kenabian namanya. Nabi Muhammad masuk masjid, salat dulu 2 rakaat. Itu sunnah kenabian namanya itu, bukan sunnah Muhammad itu. Sunnah kenabian setelah menjadi Rasul itulah baru namanya sunnah-sunnah yang harus diikuti. Ya Pak. Lalu ada juga sunnah itu namanya sunnah takririyah. Sunnah yang dikarajukan di orang Nabi nak melarang.
Ndak pula menyuruh, ndak pula melarang. Nabi Muhammad memang pernah kunut di Bani Quraisyah ketika Bani Quraisyah bermusibah. Dan itu Nabi Muhammad tidak hanya salat subuh saja beliau kunut 5 waktu, beliau berkunut karena negara itu bermusibah. Baik musibahnya secara zahir, bencana alam, atau musibah karena pergaulan di masyarakat. Lah banyak kini anak gadis pulang subuh, kan musibah tu. Lah banyak kini kerugian-kerugian yang lain di masyarakat awam. Nah, saat itu bolehkah kita kunut? Boleh. Karena kunut itu adalah doa untuk tertolak dari musibah. Tertolak dari musibah. Kalau ambo, justru kalau menurut imam, menurut pemerintah, pasaman iko sadang kronis, justru ambo menyarankan setiap waktu kunut, Pak. Karena itu yang dilakukan Rasul. Nah, apa masalahnya kunut? Masalahnya apa? Apakah harus ditimpa musibah besar dulu baru kunut? Atau barangkali musibah sosial pun sudah dianggap musibah? Kan boleh juga kita kunut. Tapi persoalannya sedikit itu dikadang-kadangkan, Pak. Dikadang-kadangkan. Saat Akmal tuh di Mesir kuliahnya tuh. Adik kelas ambo tuh, Pak. Kami di Mesir tuh, Pak, pengalaman ambo. Dosen fikih ambo bertanya ke ambo, apa mazhab angku? Syafi'i. Pak dosen. Di sebelah ambo orang Afrika, mazhab angku Maliki. Di sebelahnya ada pula orang Uzbekistan, mazhabnya adalah Hanafi. Di sebelahnya adalah orang Yaman atau Saudi yang mazhabnya Hambali. Cik permasalahan diuraikan menurut semua mazhab dek dosen surang. Sehingga ambo tidak pernah menyalahkan Maliki, Pak. Karena dosen ambo menjelaskan menurut Syafi'i merdeka, menurut Maliki merdeka, menurut Hambali seperti ini, Hanafi seperti ini, dalil mereka begini. Sehingga orang-orang alumni Azhar memang tidak pernah mempermasalahkan itu. Karena mereka lah diisi, Pak. Nah, kadang-kadang dek sampai hati tadi juga, Pak. Ya, dek sampai hati tadi juga, Pak. Kalau lah merasa tagak bana surang, sombong tiba di hati. Kalau lah sombong tiba di hati, awak mengaji juga kecewa, janggut awak panjang juga. Tapi Allah mengatakan la yadkhulul Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji zarrah. Kini balapang hati saja, Pak. Bana adanya silahkan. Bana ada awak silahkan. Yang tidak boleh itu pekerjaan teman kita memang melanggar syariat, baru kita luruskan. Kalau selagi masih ada dalil yang mereka lakukan, sekalipun dalil itu menurut sebagian orang tidak kuat, menurut dia kuat, asal kebaikan kerjakan. Asal kebaikan kerjakan. Karena pintu kebaikan itu tidak satu. Pintu kebaikan itu banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala yuhasibu hisaban yasira. Allah akan menghisab kita dengan hisab yang ringan kala di akhirat. Mungkin itu saja, Pak, Ibu sekalian. Mohon maaf, semoga kita jamaah di sini benar-benar berlapang hati setelah ini, dan ingatlah satu kesulitan Allah akan bukakan banyak kemudahan. Mari kita jaga persaudaraan kita, kecintaan kita sesama kita. Jangan pernah mencari buruk di orang, rancak di awak, padahal di awak lebih buruk pada di orang. A'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah kesalahan dan segala kekhilafan ambo minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.